pas dia nunjukin HP-nya ke aku, terus pop up lagi chat, dia bilang gini, tapi kamu jangan bilang Safira ya, kayak dia gak keterima deh. Terus aku kayak, itu gimana tuh? Aku bilang gitu kan. Terus kayak, dan mereka pasti banyak nge-hire orang di saat mereka peak season gitu. Aku dimarahin, cerita ke senior. Kenapa gitu kan? Hai Kak Safira, welcome to You Project. Makasih banyak ya Kak, udah nyediain waktunya buat Ihu Project, buat teman-teman di Ihu Project untuk tahu lebih lanjut tentang pekerjaan Kak Safira sebelumnya di salah satu Big Four company gitu. Di mana Kak? Di adalah 2 huruf ya Kak? Di KAP 2 huruf. Iya, KAP 2 Ya. huruf gitu. Nah, anyway, sebenarnya kenapa sih gue tertarik tiba-tiba mau masukin Kak Safira di Yuhu Project? Pertama karena jadi sejujurnya adalah karena gue nggak paham, gue sebenarnya nggak tahu Big Four Company itu apa sejujurnya. Oke. Aku jadi takut salah ngomong nih ya. Terus lanjut. Terus ada salah satu tim lah di Yuhu Project yang nanya, gimana sih rasanya kerja di Big Four Company gitu? Gimana rasanya kerja di Big Four Company? Dan dia ngomong gitu. Terus Big Four Company apa sih? Dengan lugu dan begonya dong nanya. Coba deh Kak Google dong. Oh, 2 huruf itu gitu kan. Oh, 2 huruf itu masuk Big Four Company. Terus kan aku nggak paham dong. Terus aku mikir, oh kalau itu mah aku punya teman gitu kan. Kalau itu mah aku punya teman yang kerja di situ gitu. Terus ya udah, aku inget lah Kak Safira, makanya aku pengen Kak Safira bagiin cerita-ceritanya lah selama kerja di KAP 2 huruf itu. Gitu. Nah, Oke. Jadi dalam program ini kita program Dikis. Apa itu Dikis? Diskusi kita setiap Senin dan Sabtu. Gitu. Jadi nanti bakalan tayang di kalau nggak Sabtu ya Senin gitu. Oke. Bakalan tayangnya. Nah, pertanyaan awalnya, apa sih Kak bisa kerja di KAP 2 huruf itu? Awal mulanya deh. Kakak kenapa bisa kerja dan oh ini aku baru tahu kalau itu ternyata Big Four Company. Sorry. Oke. Nggak apa-apa. Oke, jadi awal ceritanya, aku kan emang kuliahnya dulu jurusan accounting, ya kan? Jurusan accounting, ekonomi. Terus dosen pembimbing, dulu tuh aku kuliah bener-bener kayak kuliah asal lulus aja gitu. Jadi nilai di batas KKM, apa sih saya KKM kayak yang penting lulus gitu ya udah. Jadi aku bukan targetnya 190 gitu. Aduh, itu bukan aku banget deh. Jadi kayak ya udah asal lulus yang penting lulus deh gitu kan. Nah, terus abis selesai skripsi, si dosen pembimbing aku tuh bilang gini, Safira kamu mau nggak nyoba di EY? Terus, EY gitu kan. Aku aja yang anak accounting nggak tahu itu EY, ya kan. Terus iya ini aku terselamatkan. Iya. Lanjutkan. Apalagi aku aja anak accounting nggak tahu EY, apalagi kamu yang bukan accounting gitu kan. Terus iya nih KAP, salah satu KAP Big Four gitu kan. Terus maksudnya ada embel-embel Big Four, terus aku ya udah kuliahnya asal lulus doang kan. Terus Bu yakin Bu nawarin ke saya gitu kan. Terus iya coba aja gitu. Ya udah akhirnya aku coba ikutin prosesnya karena benar-benar kayak ya udah nyoba aja gitu. Aku nggak berharap apa-apa gitu kan. Jadi ya udah nyoba aja. Terus ikutin prosesnya mulai dari tes bahasa Inggris, psikotes, terus interview sama HRD, waktu itu interview sama user. Terus ya udah emang rezeki, ya udah masuk deh. Terus kayak aduh pas mau masuk itu benar-benar kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Terus aku sampai nyari di YouTube tuh kayak nyari kehidupan di EY itu gimana gitu kan.
itu nggak ada orang-orang yang bikin itu. Maksudnya kayak sharing-sharing juga ada. Jadi kayak aku kayak oke, kayaknya ini kesempatan aku membantu teman-teman yang mungkin mau ke sana, ke anakku. Jadi dan itu prosesnya cukup cepat karena kalau di KAP gitu kan dia ada istilah peak season, low season gitu kan. Dan kalau peak season itu pasti dari akhir tahun lah. Jadi Desember sampai Maret itu peak season dan aku waktu itu dan mereka pasti banyak nge-hire orang di saat mereka peak season gitu. Makanya waktu itu proses aku lumayan cepat kayak aku prosesnya dari mulai aku masukin formulir sampai aku terima tuh nggak nyampe 1 bulan gitu Oh iya. ceritanya. Ampun. Karena mereka memang lagi butuh banyak orang di masa-masa peak season itu. Jadi pasti mereka akan meng-hire banyak orang. Yang mana nantinya setelah probation 3 bulan, setelah masa probation itu akan ada final test lagi gitulah. Si anak ini mau dipermanenin atau enggak kayak gitu. Tahu nggak sih? Pas ngomong kayak aku tuh bukan anak yang ngejar nilai banget, yang penting lulus gitu kan. Terus kayak tiba-tiba masuk di Big Four company kayak wah, terinspirasi aja gitu loh, kayak ngapain ya gue di tempat kuliah buru-buru nilai. Ya kita nggak tahu. Faktor hoki gitu, faktor hoki aja. Bener. Tapi bener loh, maksudnya kalau walaupun kita sepintar apapun, tapi nilai kita setinggi apapun, kalau nggak ada hokinya juga nggak jalan. Iya kan? Dan soft skill menurut aku sih. Oh ya, soft skill yang dibutuhin di sana apa sih, Kak? Toleransi yang tinggi, kesabaran yang tinggi, dan ya itu sih, cuma 2 itu kunci aku, toleransi sama kesabaran yang tinggi. Ya, toleransi tinggi karena kalau kita kerja itu pasti ketemu banyak klien. Terus klien itu modelnya macam-macam kan. Kita nggak tahu, kita nggak kenal dia, kita nggak tahu dia, kita tuh kayak stranger buat company mereka ya kan. Tiba-tiba datang ngoprek-ngoprek perusahaan mereka, nah ini siapa nih gitu kan, orang stranger tiba-tiba datang, pasti kan mereka pasti akan sikapnya sinis gitu kan ke kita. Nah itu disitulah kemampuan kita, gimana cara kita untuk coba deket sama dia, toleransinya harus tinggi dengan sikap-sikapnya mereka, dan sabar, karena pasti akan banyak kata-kata yang menyinggung, mengiris hati itu pasti banyak. Jadi ya itu sabar dan toleransi kuncinya. Oh, oke. Dan Kakak tuh berapa bulan sih sebelum benar-benar join gitu loh? Kayak kan ada masa probationnya juga kan. Nah, gimana Kakak istilahnya bisa baur gitu loh sama orang-orang di sana? Oke. Orang-orang di sana maksudnya temen atau Teman, klien atau siapa? tim dulu Temen deh. tim. Iya. Oke. Aku mulai masuk itu bulan November, ya pokoknya November masuk gitu ya. Terus cut off-nya mereka itu selalu bulan April, Mei gitu. Nah, jadi selama masa probation itu ya masa-masa aku buat mendekatkan diri sama senior, sama manajer, sama teman satu pair aku ya kan. Dan di sana itu turnover employee-nya itu cepet gitu. Jadi pasti teman-teman yang masuk sama aku pasti seumuran aku, pasti fresh graduate semua gitu. Dan kalau di KAP itu dia ada strata-stratanya. Jadi pasti tahun pertama tuh di level ini, tahun kedua di level ini, tahun ketiga, terus pasti tiap level pasti naik. Kalau pokoknya kalau kamu nggak bikin masalah macam-macam pasti naik deh gitu. Jadi nggak mungkin nggak promote gitulah istilahnya. Jadi pasti seumuran kita tuh pasti satu level kita pasti seumuran, dan itu menurut aku nggak susah lah bagi kita ini buat membaur sama teman-teman satu pair, satu tim kayak gitu. Kalau sama klien sendiri kayak gimana, Kak? Ada nggak sih kayak tantangan yang bener-bener Kak Safira tuh alamin gitu, kayak oh ini gue nggak akan pernah lupain nih? Ada. Jadi kan kalau kerja satu tim itu biasanya normalnya itu ada manajer, ada senior. Jadi urutannya manajer, senior, staff. Nah, aku masih staff nih, masih baru banget kan. Terus aku ditempatkan di kliennya itu di kawasan industri. Di mana itu cuman benar-benar masuk, terus cuman gudang gitu kan. Kita aja kerjanya itu di gudang gitu. Terus
suatu hari aku ditinggal, dan biasanya kita itu satu orang nggak mungkin punya satu project doang, satu klien doang kan, pasti banyak klien. Dan pada hari itu aku itu kerja sendiri, nggak ada manajer, nggak ada senior, jadi kayak yaudah Safira kamu ke klien ini sendiri ya gitu kan, nanti ketemu sama klien ibu ini bapak ini gitu, oke oke. Ya udah, aku mulai nih duduk kerja. Terus ada suatu saat aku kerjanya harus nanya ke kliennya kan tentang sesuatu lah, nanya. Nah, terus aku nanya, Pak aku mau nanya gitu. Kalau tahun lalu flow kerjanya itu seperti ini. Kalau tahun saat ini seperti apa Pak? Gitu kan. Aku tanya dong. Terus kata dia, iya flow-nya gini 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 gini. Dia jelasin. Oke, aku sambil nyatet kan, anak baru nih mesti nyatet. Terus oke Pak, saya ulang ya. Maksudnya aku pengen konfirmasi gitu, jangan sampai apa yang dia sampaikan beda nih nangkapnya sama aku gitu kan. Oke Pak, saya ulang ya. Jadi Bapak flow-nya gini gini gini. Terus tiba-tiba dia, kan saya udah bilang sama kamu, flow-nya kayak gini. Masa kayak gitu aja masih nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Kamu anak baru ya? Nah, kayak, iya Pak, gitu kan. Terus tapi berusaha untuk tidak, dan aku kan anaknya mudah terenyuh banget ya, menyek banget kan, kayak gila nggak mungkin gue nangis depan klien. Iya Pak, maksudnya saya mau konfirmasi nih Pak, bener nggak, jangan sampai kita salah pemahaman nih Pak. Ya iya, tapi masa kamu dari tadi saya jelasin nggak ngerti sih? Ngerti Pak. Ya udah, nanti saya balik lagi ya Pak. Gitu. Akhirnya aku ke ruangan aku kan, terus aku telepon, aku dimarahin, cerita ke senior, kenapa gitu kan. Nah terus akhirnya di situ dikasih lah bimbingan sama senior aku, semua klien tuh emang kita nggak bisa prediksi dia maunya kayak gimana, kamu harus bisa ya pelan-pelan, bisa lah pasti nanti gitu kan. Ya udah tuh, mulai saat itu aku udah mulai ngerti kan, oke, berarti kalau klien ini tipenya kayak gini, kalau klien itu tipenya kayak gitu. Jadi ya emang benar-benar harus bisa menetapkan diri sama suasana baru, sama lingkungan baru kan. Dan ketika aku punya junior pun ada yang kayak gitu, aku nggak marahin dia gitu kan. Aku copy paste apa yang senior aku lakukan sama aku dulu gitu. Terus aku bilangin, dulu aku juga kayak gitu kok. Pasti semua orang pernah kayak gitu. Jadi kamu gak usah berkecil hati. Ini namanya proses, jadi nikmatin aja prosesnya, bilang gitu. Udah sih, itu masih terngiang-ngiang di otakku sampai sekarang kalau si orang itu. Aku bersyukur karena dia bisa mendewasakan aku karena kejadian itu. Iya, gue juga sih kalau misalnya tiba-tiba dibentak untuk orang baru, gue bakal nangis juga sih. Oh ya, aku kan nggak tahu kan Kak, di sana tuh kayak gimana. Nah, Kakak tuh waktu dulu staf divisi apa sih? Aku dulu assurance bagian auditing financial statement. Jadi aku mengaudit laporan keuangannya dia. Gitu. Jadi ternyata kalau konsultan itu ada banyak, terutama di KAP aku tuh ada banyak divisinya, ada pajak, konsultasi pajak, ada konsultan biasa, dan ada advisory, terus dan aku masuknya assurance financial statement gitu. Oh, oke. Kakak tuh kan gini, Kakak kan awal mula Kakak tertarik di dunia auditing itu apa? Kenapa gitu? Oke. Kita balik ke beberapa tahun sebelum aku masuk IWA ya. Dulu tuh aku anaknya pengennya komunikasi. Terus ibu aku ngisilah formulir universitas kan. Pilihan pertamanya accounting, keduanya komunikasi. Kenapa accounting gitu kan? Karena waktu itu ujian aku paling tinggi tuh ekonomi, UN ya. UN aku tuh dulu paling tinggi tuh ekonomi, akuntansi paling tinggi. Jadi menurut dia kayak, oh ya Safira masuk accounting aja deh, kayaknya bagus deh. Ya udah kan. Terus pas diterima, aku bingung, kok accounting sih, bukan aku mau komunikasi ya? Emang kamu kedepannya accounting? Ternyata beliau salah masukin urutan universitas, urutan fakultasnya, mas aku. Jadi maunya komunikasi dulu, baru ekonomi, endingnya malah ekonomi baru komunikasi gitu kan. Terus ya udah tuh, aku nggak apa-apa, kamu bisa kok pasti. Kan ntar di accounting kan semua mulai dari awal, diajarin dulu, karena pasti, dan dulu tuh aku IPS kan. Kamu IPS tuh nggak usah terlalu takut, karena pasti anak-anak IPA yang masuk ke accounting, pasti mereka juga buta debit kredit, pasti mereka juga nggak akan tahu tuh prinsip-prinsip akuntansi.
jadi kamu santai aja, maksudnya kayak ya udah belajar sama-sama belajar dari nol, bahkan kamu udah punya bekal karena kamu di IPS gitu kan. Oke deh, ya udah. Tahun pertama masih oke nih, tahun kedua udah aduh gila, makanya mungkin itu aku kayak karena mungkin aku nggak terlalu suka sama accounting dan dari awal udah membebankan diri nggak mau di situ. Jadi ya udah aku itu tadi kuliahnya kayak asal lulus aja gitu, yang penting lulus, yang penting nggak telat, yang penting nggak nilainya nggak jelek-jelek banget lah gitu kan. Terus suatu saat udah sampai tahun ketiga aku kuliah, waktu itu aku sering banget, mungkin kalau anak-anak Gading Serpong nih pasti sering untuk belajar bersama di McD atau di Dunkin gitu kan, sama teman-temannya menjelang ujian gitu. Nah, dan aku waktu itu aku ingat banget aku belajar di Dunkin Donut, dan mungkin tuh Dunkin Donut adalah saksi tangis haru biru aku karena lagi belajar nih, besok kita ujian jam 8, itu jam 11 malam aku masih belajar sama teman-teman aku di situ, ya kan. Terus aku belajar sampai suatu ketika aku gebrak meja, terus aku bilang ini, gue nggak mau kerja jurusan akuntansi, sambil nangis. Kenapa gitu? Nggak mau, susah banget. Dan dulu akhirnya aku bukan mencoba memahami pelajarannya, tapi aku mencoba memahami pola apa sih, kayak pola soalnya. Kalau pola soalnya gini berarti jawabannya kayak gini, kalau kayak gini pasti kayak gini. Dan itu nyiksa banget karena aku udah nggak suka sama accounting. Terus masuknya accounting dan harus lulus, ya kan. Jadi kayak ya udah, oke. Jadi ya udah, sejak saat itu aku udah bersumpah aku nggak mau masuk jurusan accounting kerjanya, ya kan. Terus makan ludah sendiri. Malah gitu. Berakhir di KAP Big Four pula gitu. Tapi ini ngubah cara pandang dan hidup kakak banget dong ya selama masuk di EY gitu. Oh iya, banyak. Aku banyak belajar, kan awalnya gini, kan aku emang seneng komunikasi kan. Maksud aku tuh, aku komunikasi karena aku pengen ketemu banyak orang, pengen banyak ngomong gitu kan. Ternyata di sini pun skill aku itu diasah juga gitu, ketemu klien dengan 1001 jenis klien gitu kan. Terus gimana kita harus komunikasi sama klien yang beda-beda. Di situ sih aku seneng, dan senengnya lagi aku kebetulan klien aku tuh banyak di luar kota. Jadi aku bisa keluar kota, pokoknya karena di kantor ini aku jadi bisa banyak tahu kota-kota lain yang sebelumnya aku sama sekali nggak tahu itu apa, itu di mana gitu. Karena di sana juga ini ya banyak kerjanya per project gitu ya. Di KAP maksudnya per klien. Oh, per klien gitu. Nah itu kakak biasanya berapa lama nanganin satu klien? Berapa lama waktunya? Itu semua tergantung dari kompleksnya klien itu sih, kompleksitas. Iya, pokoknya itu. Pokoknya tergantung kompleksnya klien itu. Kalau misalnya dia, apalagi kalau kliennya TBK gitu ya, itu pasti timnya harus besar, timnya harus yang mungkin levelnya udah tinggi gitu. Dan itu ya itu sih harus tergantung tingkat kesulitannya si klien itu gitu. Tapi normalnya kalau cuman kantor kecil kayak PT biasa yang pemegang sahamnya ya bisa kayak perusahaan keluarga tapi dia pengen diaudit sama KAP, itu ya biasa aja, kayak cuma ada manajer, ada senior, ada staff, itu cukup gitu. Kakak ada nggak sih kayak pengalaman project yang paling kakak senengin gitu loh? Dan pernah di kota mana yang paling kakak kayak, aduh gue nggak pernah lupain tempat ini lah gitu, pas ngerjain project ini? Kalau seneng, aku semua seneng, karena kebetulan aku dapatnya itu kayaknya beda-beda industrinya. Jadi ada yang industri makanan, ada yang industri sepatu, ada yang industri kosmetik ada nggak kak? Gitu. Kosmetik ada. Kosmetik ada. Terus? Yang paling aku senang adalah suatu hari aku tiba-tiba dihubungin sama manajer aku, kayak, Safira, besok minggu depan kamu pergi ke
ke Wetar ya, gitu kan. Wetar. Itu apa ya, Mas, gitu kan. Pulau Wetar. Kakak tahu nggak Kak Pulau Wetar di mana? Enggak. Di Nah, mana, nggak Kak? tahu kan? Itu di Sulawesi, bukan Sulawesi, di bawah, di pokoknya Kupang. NTB, NTT ya, Kupang itu ya. Oh, iya. Iya bukan sih, aku jadi lupa Iya. geografi ya, pokoknya Iya, itu. geografi aku juga nggak bagus. Makanya aku yain aja. Nanti kita Oke, cek lagi. Lanjut, yang Kak. nonton jangan judgement ya. Iya, bener. Oke, Terus? jadi di Pulau Kupang itu, jadi ke Pulau Wetar itu aksesnya susah banget. Aku nanya gini, aku sama siapa Mas ke sana gitu kan? Ya ada kamu satu sama satu staff gitu kan. Kan aku tuh udah senior nih jabatannya ceritanya. Oh, gitu. Oh gitu, oke. Ceweknya siapa? Nggak ada, kamu doang. Staffnya cowok. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Maksudnya yang penting ada cowoknya gitu kan. Maksudnya aku agak agak nggak berani kalau misalnya harus jauh terus cewek sendiri gitu kan. Oke. Ya udah. Terus aku googling lah nih si Wetar ini kan. Ternyata kalau mau ke sana itu aku dari Jakarta harus ke Bali dulu, dari Bali ke Kupang dulu, dari Kupang bermalam sehari, terus kita harus ke Pulau Wetar itu nunggu kapal feri gitu. Dan pas nyampe sana itu benar-benar karena jauh dari peradaban si pulau itu benar-benar bagus banget pulaunya. Dia kayak kakak kalau nonton film King Kong, tahu film King Kong yang Tahu, benar-benar tahu, hutan tahu. tebing tinggi-tinggi, nah Yang gede itu deh gitu gitu lah. ininya pohonnya. Iya gede-gede banget dan itu airnya jernih banget. Terus si manajer aku bilang gini, udah kamu di sana seru deh pokoknya gitu kan. Kan aku seneng olahraga kan. Terus dia bilang, begitu kamu buka kamar kamu, itu kamu udah langsung menghadap pantai katanya. Kamu bisa tuh lari-lari di pinggir pantai. Wah asik. Oke, aku ikut gitu kan. Ya udah aku ambil dong project itu, klien itu. Aku udah bawa baju lari, udah bawa sepatu lari. Wah pokoknya udah senang banget deh ke sana. Pas nyampe sana lihat tebing-tebing tinggi gitu, wah gila nih keren banget nih gitu kan. Udah pas lagi OTW ke kamar kan dari dermaga itu ke kamar lumayan jauh kan, geret-geret koper gitu. Ternyata tiba-tiba ada sign gitu tulisannya awas buaya. Waduh. Jadi jadi ternyata saking terbukanya pantai itu dan maksudnya kayak ya emang nggak ada orang-orang lagi selain kita di situ. Jadi ya itu awas buaya. So kayak oke, aku olahraganya ntar aja deh di Jakarta gitu. Dan aku di sana lumayan lama, 3 mingguan deh, 3 mingguan tidak ada wifi, tidak ada TV, pokoknya benar-benar menyatu dengan alam dan nggak ada hiburan sama sekali kan, kecuali ya hiburannya cuma pantai doang, ngeliatin pantai gitu. Tapi ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Terus mau berenang juga takut, mau jalan-jalan juga takut gitu. Karena di situ berat aku naik 5 kilo selama 3 minggu. Serius. Itu project apa, Kak? Buset. Sampai ke situ. Di situ kliennya itu tentang mining tembaga, klien tembaga gitu. Makanya di pulau itu nggak ada ada sih kehidupan, tapi maksudnya bukan kayak perkotaan, pedesaan gitu. Jadi di situ yang benar-benar ada di pulau itu hanya company itu dan penduduk lokal. Yang mana karyawannya juga dari penduduk lokal itu, dan penduduk lokal itu yang membantu kayak asupan makanan kayak gitu-gitu ke company itu gitu. Oh, gila sih, gue juga gak akan pernah lupain sih tempat itu. Terus, tapi kakak pernah lihat buayanya nggak sih? Oh enggak, untungnya enggak. Tapi aku nanya sama staff-staff di situ kan, ini beneran ada buaya nggak sih gitu kan? Beneran ada. Biasanya mereka pagi-pagi lewat gitu kan. Terus kayak ya Allah. Untungnya pagi-pagi kan kita belum berangkat ngantor, terus pagi apa gitu kan? Ini jam 5 gitu lah. Oh ya, emang belum ada aktivitas sih sepagi itu gitu. Jadi mungkin buayanya juga pintar kali ya, dia nggak mau ditangkap atau apa. Jadi mungkin mereka melintasnya jam-jam segitu gitu. Oh, buaya juga bisa mikir. Ya. Tips dan trik deh, Kak. Aku tuh masih belum ngulik-ngulik kakak kenapa bisa sampai benar-benar lolos jadi bagian dari KAP 2 huruf itu. Kayak aku Hoki bener. Oh, hoki bener ya? Itu udah. Karena waktu itu aku ingat banget, aku tesnya sama satu temen aku dari universitas yang sama juga, jurusannya sama.
Terus kita sama-sama ini aku mau cerita unsur kehokian aku ya. Iya. Kita ujiannya sama, jadwalnya sama, interview usernya sama. Nah, terus pas waktu itu interview sama user, interview user kayak udah step terakhir kan. Terus maksudnya siapa? Si usernya itu nanya-nanya lah ke kita kan. Terus dia nanya sesuatu yang akuntansi banget nih. Terus kan aku kayak, mana gue ngerti ya kan, mana kuliah asal lulus doang gitu. Dan terus dia bilang gini, oke, kalau kamu tahu jawabannya langsung angkat tangan aja. Ya aku nggak tahu ya, jadi aku diem aja kan. Terus dia angkat tangan, nih teman aku jawab kan. Oke, bagus, ya Allah udah kicep banget deh, kicep itu beneran, kicep. Terus dan interviewnya itu kita tuh kalau mungkin di company lain tuh one by one gini ya. Nah kalau di kita itu, di yang KAP sebelumnya itu tuh barengan, massal. Jadi kayak aku berlima interview sama usernya tuh ada 3 gitu. Nah user ini yang nanti akan pakai kita kan. Jadi ntar dia bisa milih nih, misalnya manajer 1, 2, 3, manajer 1 pengen orang A, manajer 2 orang C gitu kan. Nah jadi dan si teman aku ini jago banget, dia hampir jawab semua pertanyaan sama si manajer itu. Nah pas udah selesai ternyata manajer yang ini, salah satu manajer itu adalah manajernya senior kita waktu di kampus dulu. Nah, mungkin si manajer itu cerita lah sama si staffnya ini kan. Terus si staffnya ini bilang kayak, kamu habis interview sama manajer ini ya? Gitu kan. Iya kak, kenapa? Gitu kan. Iya kayaknya dia suka tuh sama kamu. Mungkin kamu keterima deh gitu kan. Terus kayak gitu, aku masih sama teman aku nih ya kan. Jadi si teman aku yang chat-chatan sama staffnya manajer yang tadi ceritanya gitu. Karena aku nggak kenal kan. Nah terus teman aku tuh heboh bilang ke aku kan, lo di chat nggak sama kakak ini? Dia ngechat gue kayak gini nih. Dia nunjukin ke HP-nya ke aku, dia ngechat aku kayak gini nih gitu. Pas dia nunjukin HP-nya ke aku, terus pop up lagi chat, dia bilang gini, tapi kamu jangan bilang Safira ya, kayak dia nggak keterima deh. Terus aku kayak itu gimana tuh, aku bilang gitu kan. Terus kayak sorry gue nggak maksud, aduh gimana ya, dia jadi kayak aduh gimana ya gitu kan. Kayak ya udah nggak apa-apa, gue butuh yang manis-manis nih, ayo cari manis-manis yuk. Itu benar-benar abis kita wawancara langsung kayak manajernya cerita ke staffnya, terus staffnya cerita ke temen aku kayak gitu. Itu singkat banget waktunya kan, dan masih di gedung yang sama. Aku bilang gini, udah kita cari minum yang lain nih, aku udah malas banget deh pokoknya gitu kan. Terus ya udah nggak tahu gimana ceritanya, hoki aja, bener-bener hoki. Ya udah ternyata aku keterima, terus lumayan 3 tahun di situ. Ya udah deh, intinya hoki dan banyak berdoa. Kalau emang jalannya Tuhan seperti itu pasti akan dilancarkan sih, gimana pun prosesnya gitu. Gila, itu keren banget sih kak. Kakak akhirnya kenapa nggak di KAP 2 huruf lagi? Oke, kenapa nggak bisa? Karena Hai teman-teman di Project, terima kasih banyak udah nonton di KIS. Semoga apa yang tadi kita diskusiin sama Kak Safira bisa punya banyak manfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dadah.